5 yang akan memaparkan tentang pertemuan fisik remaja. Berikut kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Mika Krisnamarsito dengan NIM 22101163100003. Perkenalkan, nama saya Ikrima dengan nomor induk mahasiswa 22101162200020. Perkenalkan, nama saya Aulia Ridatul Hanifah dengan nomor induk mahasiswa 22101162200019. Perkenalkan, nama saya Septi Selviati dengan NIM 22101162200022. Pendahuluan ini, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari penulisan kami ini, yaitu pertumbuhan pada setiap individu berlangsung terus-menerus dan tidak dapat diulangi kembali. Setiap individu pasti mengalami suatu tahapan pertumbuhan masa dalam hidupnya. Salah satunya adalah masa remaja. Masa remaja merupakan masa yang dapat dikatakan masa yang indah, karena pada masa ini remaja mulai mengalami hal baru baik pada secara fisik maupun psikisnya. Namun pada masa remaja ini juga mengalami rentan terhadap perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Hal ini terjadi karena mereka suka mencoba hal baru yang belum tentu semua itu baik untuk mereka. Pada masa remaja terjadi perubahan-perubahan fisik, baik yang bersifat struktural maupun fungsi berbeda antara remaja laki-laki dengan remaja perempuan, yang dimana akan terjadi gejala-gejala muncul pada remaja. Hal ini menyebabkan sering terjadi masalah atau ketidakseimbangan pada diri remaja. Ketidakseimbangan inilah yang dapat mempengaruhi pendidikan. Oleh sebab itu, makalah ini disusun untuk mengetahui dampak dari pertemuan fisik remaja dan pengirimannya terhadap pendidikan. Lalu ada pula perumusan makalah yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang diambil dari latar belakang. Maka kami mendapatkan 4 rumusan masalah, yaitu pertama, apa yang dimaksud dengan pertemuan fisik remaja. Kedua, apa saja bentuk-bentuk perubahan fisik remaja. Ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi fisik remaja. Keempat, apa pengaruh pertemuan fisik terhadap tingkah laku remaja. Memaparkan yaitu tujuan kita dalam kepenulisan kali ini, yaitu untuk menjelaskan pengertian pertemuan fisik remaja, menjelaskan bentuk-bentuk fisik remaja, lalu memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja, dan yang terakhir adalah menjelaskan pengaruh pertumbuhan fisik remaja terhadap tingkah laku remaja. Yang dimana manfaat yang dapat kita sampaikan kali ini adalah dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan pertumbuhan fisik remaja, bentuk-bentuknya tentunya, serta faktor-faktor dan pengaruhnya juga. Yaitu bab 2 kajian teori. Saya akan menjelaskan pengertian dari pertumbuhan fisik remaja. Pertumbuhan adalah suatu proses perubahan fisiologis yang bersifat kontinu dan progresif dan hanya berlangsung pada periode tertentu. Perubahan bersifat kuantitatif dan berkisar hanya pada aspek-aspek fisik individu. Oleh sebab itu, secara terminologi, sebenarnya tanpa ada tambahan kata fisik sekalipun, sudah bermakna bersifat aspek-aspek fisiologis. Perubahan itu meliputi perubahan progresif yang bersifat internal maupun eksternal, di mana perubahan eksternal antara lain adalah meliputi perubahan ukuran alat pencerna makan, bertambah besar dan bertambah beratnya jantung serta paru-paru, bertambah sempurna sistem kelenjar kelamin dan berbagai jaringan tubuh. Ada pula perubahan eksternal meliputi bertambah tinggi badan, bertambah lingkar tubuh, perbandingan ukuran panjang dan lebar tubuh, ukuran besarnya organ seks, dan munculnya atau tumbuhnya tanda-tanda kelamin sekunder. Perubahan fisik adalah tanda-tanda bertambah ukuran dan berubah proporsi badan. Namun, selain itu juga menyangkut perubahan ciri-ciri yang terdapat pada kelamin utama dan kedua, baik remaja perempuan dan remaja laki-laki, dalam ukuran di urutan-urutan tertentu. Perubahan berhubungan dengan
perubahan kuantitatif dalam hal meningkatkan peningkatan ukuran dan perubahan struktur biologis. Di samping itu, perubahan dapat didefinisikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik, keadaan tubuh atau keadaan jasmania yang bersifat herediter dan bentuk proses aktif dan berkesinambungan. Hasil pertumbuhan berupa peningkatan ukuran-ukuran kuantitatif dari individu, yaitu panjang, berat, dan kekuatan. Tidak hanya itu, pertumbuhan juga mencakup perubahan pada sistem jaringan saraf yang akan semakin sempurna. Masa remaja adalah masa pengalihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, yang dimana akan mengalami perkembangan semua aspek dan semua fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai 21 tahun untuk remaja perempuan, dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi masa remaja pria. Menurut Desmita, para ahli, batasan usia remaja umum digunakan oleh para ahli adalah 12 sampai 21 tahun. Rentang masa remaja ini dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu 12 sampai 15 tahun adalah masa remaja awal, 15 sampai 18 tahun adalah masa remaja pertengahan, dan 18 sampai 21 tahun adalah masa remaja akhir. Tetapi menurut Monks, Knoer, dan Haditono pada tahun 2001 membedakan masa remaja atas 4 bagian, yaitu masa pra-remaja atau masa pra-pubertas di usia 10 sampai 12 tahun, masa remaja awal atau masa pubertas 12 sampai 15 tahun, masa remaja pertengahan 15 sampai 18 tahun, dan masa remaja akhir 18 sampai 21 tahun. Remaja awal hingga remaja akhir, inilah yang disebut masa adolesen yang dikemukakan oleh Desmita pada tahun 2007 bagian 190. Itu saja mungkin dapat saya sampaikan mengenai pengertian ini, dan untuk materi berikutnya yaitu bentuk-bentuk akan disampaikan oleh teman saya. Menurut Mus yang dikutip oleh Sarlito Wirawan, urutan perubahan-perubahan fisik adalah sebagai berikut. Pada anak perempuan, yang pertama adalah pertumbuhan tulang-tulang. Yang kedua adalah pertumbuhan payudara yang terjadi pada usia 3-8 tahun. Yang ketiga adalah pertumbuhan rambut pubis atau kemaluan yang terjadi pada usia 8-14 tahun. Yang keempat adalah pertumbuhan badan yang terjadi pada usia 9,5 tahun sampai 14,5 tahun. Yang kelima adalah menstruasi yang terjadi pada usia 10 sampai 16 tahun. Terkadang ini juga bisa terjadi pada usia 7 tahun. Yang keenam, pertumbuhan bulu ketiak yang terjadi setelah 2 tahun tumbuhnya rambut pubis. Yang ketujuh, kelenjar menghasilkan minyak dan keringat. Pada anak laki-laki, yang pertama adalah pertumbuhan tulang, yang kedua adalah pertumbuhan testis yang terjadi pada usia 10 sampai 13,5 tahun. Yang ketiga adalah pertumbuhan rambut pubis atau kemaluan yang terjadi pada usia 10 sampai 15 tahun. Yang keempat adalah pembesaran badan yang terjadi pada usia 10,5 sampai 16 tahun. Yang kelima, pembesaran alat kelamin yang terjadi pada usia 11 sampai 14,5 tahun. Yang keenam, perubahan suara karena pertumbuhan pita suara. Yang ketujuh, tumbuhnya rambut di wajah seperti kumis dan jenggot, dan tumbuhnya rambut pada ketiak. Kedelapan, kelenjar menghasilkan minyak dan keringat. Aspek hormonal yang memengaruhi perkembangan fisik remaja adalah kelenjar endokrin, atau disebut juga dengan endocrine glands, yang melibatkan interaksi antara kelenjar hipotalamus, yaitu sebuah struktur dalam porsi otak yang paling tinggi yang memonitor makan, minum, dan seks. Kelenjar pituitary, yaitu kelenjar endokrin yang penting untuk mengontrol pertumbuhan dan regulasi kelenjar lainnya. Dan gonads, kelenjar seks, yaitu testis pada pria dan ovaris pada wanita. Yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Yang pertama, pengaruh keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang sangat berpengaruh terhadap fisik remaja. Pengaruh keluarga meliputi faktor keturunan dan faktor lingkungan. Faktor keturunan yaitu tinggi badan, berat badan, warna rambut, hingga kecerdasan dan bakat.
Faktor lingkungan yaitu kondisi geografis, tempat tinggal, lingkungan sosial, serta hubungan remaja dengan keluarganya. Yang kedua, pengaruh gizi. Kurangnya gizi dapat menimbulkan beberapa penyakit yang berdampak buruk pada pertumbuhan remaja. Maka dari itu, kita perlu memperhatikan asupan nutrisi yang seimbang, yang kaya akan vitamin, mineral, karbohidrat, protein, dan lain-lain. Yang ketiga, gangguan emosional. Anak yang sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terjadinya steroid adrenal yang berlebihan. Hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan pada remaja. Yang keempat, status sosial ekonomi. Kemampuan ekonomi keluarga dalam mencukupi kebutuhan primer anak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik remaja. Misalnya, anak dari keluarga yang status ekonominya rendah biasanya cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status ekonominya tinggi. Yang kelima, kesehatan. Kurangnya memperhatikan kesehatan dapat menyebabkan anak mudah terserang penyakit. Hal itu dapat mempengaruhi pertumbuhan pada remaja. Yang keenam, pengaruh bentuk tubuh. Bentuk tubuh terbagi menjadi 3, yaitu mesomorph, ectomorph, dan endomorph. Mesomorph yaitu kekar dan berat, ectomorph yaitu kurus dan bertulang panjang, endomorph yaitu gemuk dan berat. Faktor yang terakhir yaitu jenis kelamin. Pertumbuhan remaja laki-laki cenderung lebih cepat ketika berusia 16-17 tahun, sedangkan remaja perempuan akan mengalami pertumbuhan yang pesat pada usia 12-15 tahun. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh pertumbuhan fisik terhadap tingkah laku remaja. Perubahan fisik hampir selalu dibarengi dengan perubahan perilaku dan sikap. Keadaan ini seringkali menjadi sedikit parah karena sikap orang-orang yang berbeda di sekelilingnya dan sikapnya sendiri dalam menanggapi perubahan fisik itu. Dalam masa remaja, perubahan yang terjadi sangat mencolok dan jelas, sehingga dapat mengganggu keseimbangan yang sebelumnya sudah terbentuk. Perilaku mereka mendadak menjadi sulit diduga dan seringkali agak melawan norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu, masa ini seringkali dinamakan sebagai masa negatif pertumbuhan remaja. Pertumbuhan fisik mempengaruhi perkembangan tingkah laku remaja. Hal ini tampak pada perilaku remaja yang canggung dalam proses penyesuaian diri. Pertumbuhan fisik, intelektual, dan emosi pada remaja berlangsung sangat cepat. Remaja tumbuh menjadi sosok yang kuat, wawasan keilmuannya semakin bertambah luas dan mendalam, sehingga tumbuh pula sebagai sosok yang kritis dan dinamis. Sementara dimensi emosinya atau psikisnya masih belum stabil, di mana keinginannya lebih menggebu ketimbang pertimbangan rasionya. Sehingga remaja berkembang pula menjadi sosok pemberontak terhadap realitas. Perubahan pada masa remaja sering mempengaruhi sikap dan perilakunya. Huyerluck pada tahun 1992 mengemukakan perubahan yang terjadi pada remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, ingin menyendiri. Yang kedua, merasa bosan. Yang ketiga, inkoordinasi. Yang keempat, antagonis sosial. Yang kelima, hilangnya kepercayaan diri. Dan yang terakhir, terlalu sederhana. Kesimpulan yang kami dapat dari setiap perumusan masalah
Manusia yang telah memasuki masa remaja akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan fisik. Perubahan fisik saat remaja terjadi begitu cepat dan tidak seimbang dengan perubahan kejiwaannya. Masa remaja sendiri terjadi antara umur 12 tahun sampai 21 tahun bagi perempuan, sementara bagi laki-laki masa remaja dihitung mulai dari usia 13 tahun sampai dengan 22 tahun. Dan saran yang dapat kami sampaikan, pada masa pertumbuhan dan perkembangan remaja mudah mendapat berbagai pengaruh dan terombang-ambing jati dirinya. Oleh karena itu, pada masa ini orang tua wajib mengawasi anaknya agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Pendidikan seksual baik di sekolah maupun dalam keluarga sangat berguna pada masa remaja. Tujuannya untuk menyadarkan pentingnya kesehatan reproduksi sehingga dapat menghindari terjadinya tindakan pelecehan seksual maupun penyebaran penyakit menular. Kami juga menampilkan daftar pustaka yang menjadi referensi kami dalam mengerjakan tugas.